Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang kalimat efektif. Ya, kalimat efektif. Pertama, kita lihat dulu apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis sebelumnya. Itu namanya kalimat efektif. Jika sesuatu yang disampaikan oleh pembicara dipahami dengan cara berbeda oleh orang lain, berarti kalimat yang diucapkan oleh si pembicara itu tidak efektif. Nah, itu yang bisa kita pahami dari konsep ini. Jadi, gagasan-gagasan pada pikiran pendengar itu gagasan-gagasan dipahami oleh pendengar persis seperti apa yang diinginkan oleh si pembicara. Nah, itu ya. Nah, apa ciri sebuah kalimat dikatakan efektif? Ya, ciri sebuah kalimat dikatakan efektif. Pertama, adanya kesepadanan struktur atau kesatuan pikiran. Nanti kita lihat maksud dari poin-poin ini ya. Yang kedua, paralel atau sejajar. Keparalelan atau kesejajaran. Kemudian ketegasan makna atau kevariasian atau variasi. Keempat, kecermatan. Sebuah kalimat juga dikatakan efektif kalau kalimat itu cermat. Jadi kalau tidak cermat ya tidak efektif ya. Bagaimana maksudnya nanti kita lihat. Kemudian hemat. Hemat juga menjadi bagian dari kalimat. Dan logis. Logis juga menjadi bagian dari kalimat efektif. Serta padu. Padu juga bagian dari kalimat efektif. Kita lihat yang pertama. Kesepadanan struktur atau kesatuan pikiran. Kesepadanan struktur atau kesatuan pikiran itu dapat dilihat dari yang pertama, kejelasan subjek. Serasa kalian sudah paham ya subjek itu apa. Jadi sebuah kalimat dikatakan efektif apabila kalimat itu subjeknya ada. Jadi jika sebuah kalimat tidak ada subjek, kalimat itu tidak efektif. Kita lihat ya. Yang kedua, subjeknya tidak ganda. Artinya tidak ada dua subjek ya. Nanti kita lihat. Kemudian tepat penggunaan transisi atau penghubung. Artinya kata penghubung tepat digunakan. Nah, kemudian jelas predikatnya. Atau tidak menggunakan kata yang di depan predikat. Nah, 4 hal ini adalah syarat kesepadanan struktur atau kesatuan pikiran sebuah kalimat efektif. Jadi, jika sebuah kalimat efektif, subjeknya tidak jelas, subjeknya tidak ganda, tepat jika dalam sebuah kalimat efektif subjeknya jelas, subjeknya tidak ganda, tepat penggunaan kata penghubungnya, kemudian jelas predikatnya, kalimat itu dikatakan efektif. Itu baru ciri yang pertama. Ya, kita menuju ke contohnya. Subjeknya jelas. Ya, pertama subjeknya jelas. Kita lihat contoh. Dalam darahnya mengandung benih penyakit. Nah, kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena subjeknya tidak jelas. Dengan kata lain, kalimat ini tidak ada subjek. Tidak ada subjek ya. Nah, ini kalau kita pilah dia unsur-unsurnya, nanti ini satu unsur, ini satu unsur, ini satu unsur. Kalimat ini adalah kalimat aktif. Ya, kalimat ini adalah kalimat aktif. Di mana tanda aktif? Nih dia. Mau ini tanda dia aktif. Nah,
Kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat, kalimat ini tidak bersubjek ya. Kalau dalam darahnya ini sebagai keterangan, mengandung sebagai predikat, benih penyakit ini sebagai objek. Nah, supaya bersubjek bagaimana? Dalam ini dibuang. Dalam ini dibuang. Karena kan dalam ini preposisi ya. Salah satu syarat subjek tidak berpreposisi. Nah, sementara ini ada preposisi. Supaya dia bersubjek, dibuang. Sehingga hasilnya begini. Darahnya mengandung benih penyakit. Nah, kalau kita lihat unsurnya seperti ini. SPO. Kalau seperti ini, kalimat tidak efektif. Karena ini tidak ada subjek ini ya. Ini adalah keterangan karena ada dalam, ini predikat mengandung, ini objek. Supaya benar, buang dalamnya sehingga dia bersubjek. Ya. Atau cara yang kedua adalah dengan mengubah mengandung menjadi terkandung. Nah, mengubah mengandung menjadi terkandung. Kalau kita mengubah mengandung menjadi terkandung, hasilnya adalah, kalau kita mengubah mengandung menjadi terkandung, itu hasilnya adalah nah ini ya, keterangan, predikat, subjek. Hasilnya seperti ini, keterangan, predikat, subjek. Ini tetap dia sebagai predikat karena dia verbal. Kemudian subjek, ini subjek. Mengapa subjek ini sudah kemari? Karena pertanyaannya apa yang terkandung, itu kan untuk mencari subjek. Nah, jadi di sini tetap dia sebagai keterangan, tetapi di sisi yang lain ada terjadi perubahan pola kalimat karena kita sudah mempasifkan ini. Nah, itu ya, ingat kembali penjelasan saya tentang kalimat pasif ya. Kita lihat berikutnya. Ini ada sejumlah contoh. Dari hasil penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa kerang hijau berprotein tinggi. Ini juga kalimatnya tidak bersubjek. Tidak bersubjek. Ya. Misalnya ini, dari hasil penelitian yang dilakukannya, ini kan keterangan. Membuktikan predikat, ini objek. Nah, ini tidak ada subjek. Supaya bersubjek, dari ini dibuang. Begitu juga dengan nomor 2, kepada ini dibuang. Sedang nomor 3, pada ini juga dibuang. Supaya dia bersubjek. Nah, ini juga dibuang. Nah, atau ubah menjadi di Banda Aceh diadakan pameran pembangunan. Jadi ini jadikan di, sehingga berubah nanti ini keterangan, ini predikat, dan ini adalah subjek. Sama seperti terkandung tadi. Nah, ini sejumlah contoh yang kalimat yang subjeknya tidak jelas. Di sebuah kalimat harus ada subjek. Kunci untuk menganalisis itu kalian harus paham unsur-unsur kalimat. Nah, itu ya. Kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah subjek tidak ganda. Ya, subjek tidak ganda. Ini kita lihat contoh ganda subjek. Penulisan karya ilmiah ini saya dibantu oleh. Nah, ini sudah ada penulisan karya ilmiah ini, lalu ditambah saya lagi. Kan ada double, subjeknya ganda. Jadi cukup satu saja subjeknya. Maka saya ini dibuang. Ya. Jadinya penulisan karya ilmiah ini dibantu oleh kakak. Nah, begitu ya. Atau seperti kalimat berikutnya kita lihat dalam menulis karya ilmiah ini saya dibantu oleh kakak. Subjeknya satu. Ini bukan kalimat majemuk ya. Bukan kalimat majemuk, ini kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal ada 2 subjek. Nah, tidak mungkin dia. Kalau dalam kalimat majemuk mungkin saja ada 2 subjek. Tapi dalam kalimat tunggal ya tidak ada 2 subjek. Subjeknya tetap 1. Nah, gitu ya. Masalah itu saya kurang jelas. Ini masalah itu subjek, saya subjek, kurang jelas predikat. Nah, ini juga ada double subjeknya, ada ganda. Keliru ya. Kemudian yang perbaikannya, masalah itu kurang jelas bagi saya.
mengenai masalah itu saya kurang jelas. Nah, itu ya. Oke. Ya. Kita lihat berikutnya, tepat menggunakan kata penghubung. Tepat menggunakan kata penghubung itu juga menjadi salah satu syarat sebuah kalimat dikatakan memiliki ketepatan kesepadan struktur ya. Nah, kalimat ini tidak tepat penggunaan kata penghubung. Perhatikan ini, sedangkan. Sedangkan itu tidak boleh ditulis di awal kalimat. Ya, konjungsi sedangkan ini kan konjungsi koordinatif. Tidak boleh dia ditulis di awal kalimat. Nah, begitu juga perbaikannya harusnya begini. Sedangkan. Sedangkan itu dia di dalam sebuah kalimat, bukan antar kalimat. Ya, jadi konjungsi sedangkan itu fungsinya menghubungkan antar klausa, bukan antar kalimat. Jadi penulisan yang benar begini, sedangkan lalu ada koma di belakangnya, di dalam sebuah kalimat. Nah, atau kita buat negara yang berbentuk republik dikepalai oleh presiden. Akan tetapi. Nah, ini boleh. Boleh pakai akan tetapi. Karena akan tetapi, selain akan tetapi ada lagi namun, ini fungsinya penghubung antar kalimat, bukan antar klausa. Justru kalau kita pakai akan tetapi ini di dalam sebuah kalimat menghubungkan antar klausa, jadi salah. Nah, jadi akan tetapi gunakan. Tidak boleh akan tetapi ini kita gunakan seperti sedangkan yang di sini. Tidak boleh. Jadi dia antar kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, dihubungkan oleh akan tetapi. Boleh juga pakai namun sama. Yang tidak boleh akan tetapi ini dia di dalam sebuah kalimat menghubungkan antar klausa. Jadi fungsi akan tetapi itu menghubungkan antar kalimat, bukan menghubungkan antar klausa di dalam sebuah kalimat, bukan. Begitu. Kalau kita perhatikan contoh lain, ada sehingga. Nah, sehingga ini juga dia tidak boleh digunakan di awal kalimat. Nah, tidak boleh digunakan di awal kalimat. Yang benar bagaimana? Ini, sehingga. Ya. Tetapi tentunya tanpa menggunakan tanda koma. Ya, tanda koma. Kalau kita pakai tanda koma di sini, salah jadinya. Salah. Mengapa salah? Nah, ingat lagi aturan penggunaan tanda koma. Tanda koma tidak boleh dipakai apabila anak kalimat tidak berada di awal. Nah, ini kan anak kalimat ini. Sehingga. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama, ini kan anak kalimat. Anak kalimat ini dia tidak berposisi di awal ini. Maka tidak boleh gunakan koma. Jadi kalau induk kalimat dulu, lalu anak kalimat, tidak boleh dipisahkan oleh tanda koma. Atau yang kedua, kami terlambat datang, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Perbaikannya bagaimana? Perbaikannya gampang ya. Perbaikannya ini kita buang nih. Jadilah ini sebagai bentuk yang benar. Kalau ini bentuk yang salah. Ya. Kemudian ini juga bentuk yang benar. Nah, itu. Nah, jadi gitu ya. Contohnya, mengapa kita pakai oleh karena itu? Ya karena oleh karena itu ini dia fungsinya itu sama dengan namun dan akan tetapi tadi. Fungsinya adalah dia menghubungkan antar kalimat, bukan antar klausa. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua dihubungkan oleh klausa ini.
Dan oleh karena itu sama dengan namun dan akan tetapi tidak boleh digunakan di dalam sebuah kalimat yang menghubungkan antar klausa. Tidak boleh. Ya, berikutnya kita lihat secara detail ya. Kalau yang tadi kan ada yang saya sebut menghubungkan antar klausa dalam sebuah kalimat, kemudian menghubungkan antar kalimat. Itu istilah-istilahnya. Kalau konjungsi yang fungsinya menghubungkan antar klausa dalam sebuah kalimat, itu namanya intra kalimat. Sedangkan konjungsi yang menghubungkan antar kalimat, itu namanya konjungsi antar kalimat. Nah, kalau konjungsi-konjungsi ini yang dia fungsinya menghubungkan intra kalimat, maka dia tidak boleh dipakai untuk menghubungkan antar kalimat. Begitu juga sebaliknya. Ini tidak boleh dipakai untuk menghubungkan intra kalimat atau antar klausa. Tidak boleh. Nah, berikutnya ini ada tetapi, namun, melainkan, sedangkan, sedang, padahal. Kalau intra kalimat, antar kalimat akan tetapi, sebaliknya berbeda halnya dengan namun. Nah, ini adalah penghubung-penghubung antar kalimat. Kalau kita perhatikannya, nah ini ya, ini intra kalimat, ini antar kalimat. Baik. Nah, ini ya, seandainya, andai kata, jika, seterusnya. Baik. Nah, perhatikan. Ini yang salah penggunaannya ya. Ini tidak boleh ini. Salah. Kemudian, mengapa salah? Ini namun ini dalam sebuah kalimat. Ini juga salah ini. Nah, begitu ya. Kemudian, tidak menggunakan yang di depan predikat. Kita lihat contohnya ya. Bahasa Indonesia diangkat. Subjek, predikat, keterangan. Maka tidak boleh di sini. Bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu. Karena kalau kita buat bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu, titik, ini masih subjek nih. Masih subjek. Nah, ini jangan gunakan yang. Kalau gunakan yang, kalau seperti ini kan dia subjek, predikat, keterangan. Tapi begitu kita pakai yang di sini, ini semuanya sebagai subjek. Sudah lain fungsinya. Nah, itu ya. Kita lihat berikutnya. Keparalelan atau kesejajaran. Nah, yang kedua ya, ciri yang kedua bahwa kalimat efektif itu juga harus paralel atau sejajar. Apa maksudnya? Kita lihat kalimatnya begini. Ini contoh kalimat. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembuangan air, dan pengaturan. Ini paralel. Paralel artinya apa? Atau sejajar, artinya apa? Bentuknya sama. Bentuk kata itu sama. Misalnya ini pean. Ya, ini pean, ini pean. Tapi di sini memasang. Ini ini pe. Jadi tidak paralel. Jadi kalau pe semua, kalau me semua. Kalau ini kasusnya dia tidak paralel. Nah, harusnya dia gunakan kata pemasangan. Jadi kalimatnya seharusnya tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembuangan air, dan pengaturan tata ruang. Jadi kalau pe semua. Nah, itu maksud paralel. Nah, kalau memang me semua dia. Misalnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembuangan air, dan mengatur tata ruang. Ini kalau me semua, kalau pe semua. Ini yang dimaksud dengan keparalelan atau kesejajaran.
Kita lihat contoh yang lain. Pengerjaan proyek tersebut memerlukan tenaga yang terampil, banyaknya dana, dan waktu harus cukup. Nah, ini juga tidak paralel. Di mana tidak paralel? Tidak paralelnya adalah di sini ya, yang di rincian ini. Yang di rincian ini tidak paralel ya. Nah, contoh yang lain, karena sudah diketahui sebelumnya, polisi segera menangkap penjahat. Ini juga tidak paralel nih. Predikat yang pertama diketahui, predikat yang kedua menangkap. Nah, ini juga coba lihat. SPP mengalami kenaikan atau ditangguhkan sesuai dengan ketuntunan mahasiswa. Mengalami satu di klosa, ini kan dua klosa ini. Satu ini klosa pertama ini mengalami berpredikat berimbuhan me, klosa kedua ditangguhkan predikatnya berimbuhan di. Tidak sejajar. Harusnya kalau di semua, kalau me semua. Nah, jadi, lupa saya jelaskan. Jadi bagaimana seharusnya? Pengerjaan proyek tersebut memerlukan tenaga yang terampil, dana yang banyak, dan waktu yang cukup. Jadi, yang terampil, yang banyak dana yang banyak, waktu yang cukup. Sehingga sejajar ya, yang sejajar. Ini juga begitu. Karena sudah diketahui sebelumnya, polisi segera menangkap penjahat itu. Harusnya kalimat ini supaya sejajar. Karena sudah diketahui sebelumnya, penjahat itu segera ditangkap polisi. Nah, ini di dia. Cuma kita balik susunannya ya. Balik susunannya. Karena sudah diketahui sebelumnya, penjahat itu jadi subjek. Kalau ini kan, kalau di kalimat ini yang jadi subjek. Tapi begitu kita ubah ini menjadi di, ini jadi subjek. Jadi karena sudah diketahui sebelumnya, penjahat itu segera ditangkap polisi. Sama dia jadinya di. Begitu juga dengan yang kedua ini, SPP mengalami kenaikan atau ditangguhkan. Kan tidak sejajar di sini ya, di predikatnya. Maka seharusnya SPP dinaikkan atau ditangguhkan sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Nah, itu ya. Jadi ada kesejajarannya. Kita lihat yang ketiga. Ketegasan makna. Ketegasan makna atau kevariasian. Yang perlu diperhatikan terkait dengan ketegasan makna di sini, pertama topikalisasi, kedua repetisi, kemudian ketiga pertentangan, keempat partikel penekan. Kita lihat topikalisasi. Topikalisasi ini, misalnya kita lihat kalimat, kemarin saya tidak datang ke kampus. Apa arti topikalisasi di sini? Artinya kita memfokuskan bagian yang terpenting. Topikalisasi. Misalnya yang paling penting di sini adalah kan saya, bukan kemarin. Maka harusnya kalimat itu saya tidak datang ke kampus kemarin karena yang ditonjolkan adalah saya. Ini yang namanya topikalisasi. Bisa juga misalnya tidak datang ke kampus saya kemarin. Nah, itu ya. Atau presiden mengharapkan rakyatnya mencintai negaranya. Ini topikalisasi semuanya. Artinya fokus ya, fokus terhadap sesuatu. Mana yang lebih penting itu yang lebih dulu diucapkan. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Yang kedua repetisi atau ulangan kata. Pengulangan kata. Misalnya ya, kita menginginkan adanya reformasi dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Nah, jangan sampai kita menyebut reformasi berulang-ulang kalau memang sama. Ini sudah benar nih, kita menginginkan adanya reformasi dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Jadi kan reformasi ya, reformasi dalam bidang ini. Jangan sampai kita sebut kita menginginkan ada reformasi dalam bidang ekonomi, reformasi dalam bidang politik, reformasi dalam bidang hukum. Jadi masih sama, reformasi dalam. Jadi cukup satu saja disebutkan seperti ini. Kita menginginkan ada reformasi dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Jadi lebih efektif. Jangan ulang-ulang lagi hal yang sama. Kalau hal yang sama
dan ketika kita buang dia tidak mengganggu makna kalimat, tidak mengubah makna kalimat, maka yang sama-sama itu kita buang saja. Tidak perlu ada pengulangan kata. Nah, itu ya. Kalau kita lihat contoh lain ini. Kerusakan bangunan itu disebabkan oleh kesalahan konstruksi baik lantai pertama maupun lantai kedua. Jadi kan di sini ini diulang ya, lantai-lantai. Harusnya kesalahan konstruksi baik lantai pertama maupun kedua. Sudah selesai. Tidak perlu lantai pertama maupun lantai kedua. Nah, gitu ya. Dan kalau diulang seperti ini juga kacau, dia disebabkan oleh kesalahan konstruksi baik konstruksi lantai pertama maupun konstruksi lantai kedua. Nah, jadi berulang-ulang, konstruksinya juga berulang, lantai juga berulang ya. Jadi keliru. Kemudian pertentangan. Perhatikan, anak itu rajin dan jujur. Anak itu tidak malas dan curang, melainkan rajin dan jujur. Nah, ini ada pertentangan yang tidak tepat. Itu juga harus diperhatikan. Jadi ketika ada pertentangan yang tidak tepat, itu kalimat itu juga tidak efektif. Ya, ini ya. Bagaimana mungkin anak itu tidak malas dan curang, melainkan rajin dan jujur? Tidak nyambung ya antara klausa pertama dan klausa kedua. Nah, begitu ya. Kemudian partikel penekan atau partikel penegas ya. Misalnya kahlah pun. Misalnya kalimatnya, apakah kita hanya berpangku tangan melihat penderitaan rakyat yang sedemikian rupa? Kemudian saudara yang bersalah, pakailah saudaralah yang bersalah. Itu penekanan. Saudara pun ikut melakukannya. Nah, itu penekanannya. Kemudian yang keempat, kecermatan. Sebuah kalimat itu juga harus cermat. Misalnya ya, perhatikan. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, ia menerima hadiah Rp25.000. Istri perwira yang nakal itu cantik sekali. Dia merupakan dosen luar biasa di sini. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang berkaitan dengan kecermatan. Nah, jadi harus bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang kecermatan itu harus benar-benar diperhatikan ketika menggunakan kalimat. Kemudian kehematan juga harus diperhatikan ya, kehematan. Pertama berkaitan dengan pengulangan subjek. Pengulangan subjek tadi juga ada kita singgung ya terkait ini, pengulangan subjek. Jadi subjek tidak perlu diulang dia kalau memang sama. Kemudian pemakaian hiponim, kemudian pemakaian sinonim, pemakaian jamak 2 kali, pemakaian bentuk resiprokal 2 kali. Kemudian pemakaian bentuk superlatif 2 kali. Nah, itu juga harus dihindari ya. Kita lihat pengulangan subjek. Nah, ini ya. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Ini pengulangan subjek. Seharusnya hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. Hadirin kan sama dengan mereka. Jadi ada pengulangan subjek di sini. Maka tidak perlu dilakukan ya. Cukup buat hadirin serentak berdiri setelah mengetahui presiden datang. Juga ini, ia tidak masuk kuliah karena ia sakit. Kan sama ini, ia dengan ia di sini kan sakit. Orangnya sama, antecedennya sama. Maka di sini dibuang saja. Ia tidak masuk kuliah karena sakit. Nah, ya. Atau karena sakit ia tidak masuk kuliah. Lalu hindari pemakaian hiponim. Hiponim ada superordinat dan hiponimi. Ya, itu hindari ya, hiponim. Misalnya ini ya, kalau burung hiponimnya pipit, perkutut, murai dan lain-lain. Ikan hiponimnya tongkol, mujair dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh hiponimnya. Ia suka memakai baju berwarna merah jambu. Perhatikan di sini berwarna.
Merah jambu itu kan warna, maka tidak perlu lagi kita pakai kata warna. Nah, itu maksudnya menghindari pemakaian hiponim. Itu juga kakaknya suka menanam bunga anggrek. Anggrek itu kan bunga, tidak perlu lagi sebut bunga. Nah, atau sekuntum mawar, misalnya ia tidak pernah memberi kekasihnya bunga kecuali sekuntum mawar pada hari ulang tahunnya. Ini justru kacau ya, sekuntum mawar. Apa maksud sekuntum mawar? Tidak jelas ya. Nah, maka memang harus diperhatikan pemakaian bentuk-bentuk yang hiponim ini. Lalu hindari pemakaian sinonim ya. Sinonim artinya bentuk yang sama. Misalnya mereka naik ke atas. Yang namanya naik sudah pasti ke atas. Maka tidak perlu kita sebutkan naik ke atas, cukup mereka naik. Ya. Itu juga ini sejak dari kan sama ini maknanya. Jadi cukup satu saja kita pakai. Lalu hanya dan saja ini juga maknanya sama. Maka cukup dia hanya membawa bukunya, tidak, atau dia membawa bukunya saja. Jadi tidak perlu dua-duanya kita ambil. Nah, ini ya demi untuk. Ini kan maknanya sama. Cukup satu saja dipakai. Atau agar supaya. Ini juga maknanya sama. Jadi cukup satu saja dipakai. Ini juga adalah merupakan. Maknanya sama ya. Jadi cukup satu saja dipakai. Kemudian penjamakan dua kali. Nah ini penjamakan dua kali ini biasa terjadi pada kata ulang. Masalah-masalah. Masalah-masalah ini memang sudah jamak. Jadi tidak perlu lagi kata semua. Masalah-masalah ini memang bermakna semua. Itu apalagi gunakan semua. Nah, jadi cukup semua masalah atau masalah-masalah saja. Ini ya perbaikannya. Nah, ini banyak negara-negara. Untuk apa banyak negara-negara? Negara-negara kan sudah banyak. Jadi cukup banyak negara atau negara-negara. Tidak dewan guru-guru. Cukup dewan guru saja atau guru-guru mengadakan rapat. Tidak perlu dewan guru-guru. Lalu cara menyatakan perbuatan berbalasan atau resiprok ini juga sering. Misalnya kalau ada kata ulangnya sudah bermakna saling. Tembak menembak ini kan sudah bermakna saling. Jadi jangan pakai lagi kata saling di sini. Nah, itu tidak efektif. Cukup kalimatnya kedua pasukan itu tembak menembak di perbukitan atau kedua pasukan itu saling menembak. Jadi tidak perlu saling tembak menembak. Mengapa? Karena tembak menembak sudah bermakna saling. Nah, itu ya. Itu juga dengan saling mendahului. Cukup sesama pengemudi dilarang dahulu mendahului. Atau sesama pengemudi dilarang saling mendahului. Begitu. Kemudian superlatif. Ini juga sering dibentuk superlatif. Anak itu sangat pintar sekali. Sudah ada sangat pakai sekali lagi. Ada tambah amat lagi. Anak itu amat sangat pintar sekali. Itu juga tidak efektif. Cukup satu saja kita pakai. Ya. Anak itu sangat pintar atau anak itu pintar sekali. Ya, cukup satu saja. Tidak perlu kita gunakan semuanya. Nah, seperti itu ya. Itu pemakaian bentuk superlatif yang juga menyebabkan tidak efektif. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.